Nah, yang nomor 3 ini berhubungan dengan fungsi yang sama juga, cuma kita harus menentukan variabel y-nya dulu nih ya. Fungsi, ingat fx itu adalah y adalah fx. Jadi kita harus menentukan, kalau kita disuguhi soal yang seperti ini, otomatis kita harus pisahkan dulu atau membuatkan satu oret-oretan di mana nanti y-nya itu sendirian gitu. Y-nya harus sendirian. Kalau ini teman-teman bisa lah harusnya ya. 2x min 1/2 x kuadrat min 2 min setengah y. Kita coba perluas kiri, 2x minus setengah berarti setengah x kuadrat minus 2 pindahin berarti plus 2 min setengah y. Coba kita pindahin nih, minus 2 minus setengahnya atau kali 2 semua dah, kali min 2 gitu. Ini dikaliin min 2. Ketika dikaliin min 2 semua, berarti kan 2 kali min 2 min 4x setengah kali min 2 berarti min x kuadrat. 2 kali min 2 min 4 min setengah kali y berarti jadi y ya. Jadi y-nya otomatis adalah min x kuadrat min 4x min 4. Nah, teman-teman bisa faktorisasiin ya fungsi ini dengan cara seperti ini. Didapatkan bahwasanya domainnya adalah min 2,0. Ketika domainnya adalah min 2,0, otomatis x-nya itu diantara min 2 dan 0. Min 2-nya ikut. Berarti nol. Ini akan menghasilkan akar-akar ya. Oke. Ingat di sini ternyata akarnya itu cuma satu doang. Akarnya cuma min 2. Nah, ketika akarnya adalah min 2 ya, maksudnya akar itu domain yang menghasilkan 0 adalah yang menghasilkan 0. Yang menghasilkan 0 hanya min 2 gitu. Kita harus dengan inisiatif kita sendiri untuk menentukan domain-domain yang ada di sekitar 0-nya gitu. Karena kita curiga pasti domain min 2 yang menghasilkan y0 ini itu akan menghasilkan titik puncaknya gitu. Jadi kita harus mendefinisikan domain yang lain gitu. Ini kita definisikan domain yang lainnya itu adalah min 3 dan min 4 yang diantara ya. Ini tujuannya agar kita bisa melihat grafiknya gitu. Soalnya kalau kita cuma berpatok sama domain yang menghasilkan 0 aja, karena dia cuma satu gitu. Biasanya kan yang tadi soal-soal yang tadi itu kita bisa mendapatkan 2 titik ya, 2 domain yang menghasilkan kodomain bernilai 0. Tapi masalahnya di sini itu kita cuma hanya satu doang nih. Either nanti grafiknya kayak gini atau nanti dia grafiknya kayak gini gitu. Jadi titik puncaknya adalah y sama dengan 0. Coba kita lihat. Oke, ternyata grafiknya seperti ini. Dari fungsi yang ini kita masukkan juga domain-domain yang udah kita tentuin. Jadi domainnya itu dari min 2 itu 2 ya. 2 ke bawah, 2 ke atas. 2 ke bawah, 2 ke atas itu maksudnya kalau saya punya garis bilangan min 2 di sini.
Jadi kita tentuin 2 yang ke kiri, 2 yang ke kanan ya. Ke kanan kan bisa -1 sama 0, ke kiri bisa -3, -4. Jadi nanti domain yang dipakai ini untuk melihat titik-titiknya sih sebenarnya, untuk melihat titik-titiknya aja. Gitu. Ini kan 0 nih, 0 kan di sini. Untuk kemudian kita bisa gabungin satu persatu dari kurvanya. Gitu. Jadi intinya sebenarnya domain itu nggak harus sesuai dengan akar-akar yang sudah ditentuin. Karena kita bisa saja menentukan atau menemukan case di mana akar-akarnya itu hanya satu ya, hanya satu tipe akar-akar yang memotong sumbu X. Jadi akar-akar di sini itu kita kontekskan sebagai domain yang memotong sumbu X, di mana domain yang memotong sumbu X bernilai 0 atau Y sama dengan 0 gitu. Nah, ini saya cantumin juga ada rumus mencari domain titik puncak dan sumbu simetri yang cepat ya. Ini ada rumusnya. Di SMA sebenarnya sudah diajarkan biar lebih cepat bisa menentukan mana sih titik puncaknya berdasarkan variabelnya gitu, AX kuadrat terus C gitu. Kalau teman-teman menemukan fungsi yang seperti ini sebenarnya bisa menentukan titik puncaknya, oh ternyata di domain A gitu. Nah oke. Itu aja dari saya untuk pertemuan kelima di mata kuliah matematika dasar. Semoga teman-teman bisa lebih leluasa dalam mengerjakan soal-soalnya karena makin jauh makin susah nih soal-soalnya. Teman-teman harus melakukannya dengan teliti ya. Biasanya salah minus aja kita harus salah gitu. Salah minus atau salah operator aja itu akan dinilai salah kalau matematik gitu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.